Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Senang sekali, terima kasih Kompas nih sudah mengundang saya di sini ya. Ini untuk sharing dan sekaligus apa ya? eh, Bagaimana barangkali saya sebagai guru besar bisa membantu memberikan sumbangsih pemikiran ya untuk Indonesia yang lebih baik. Tolong slide pertama. Nah, saya juga ketua klaster politik perpajakan, kesejahteraan dan ketahanan nasional di VIA UI. Jadi isu BPN ini tentu saja saya akan soroti dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan nasional. Nah, angle yang akan dipilih adalah bagaimana melihat isu BPN ini dari perspektif sistem thinking. Oke, lanjut slide pertama. Tadi sudah dinikan ya, sedikit diintrodusir ya oleh moderator pasang surut gagasan pembentukan tadi otoritas perpajakan yang lebih otonom ya. 2000 tadi sudah disebutkan di Nawacita ya. Juni 2016 pemerintah resmi mengajukan ya RUU KUP ya. Di pasal 1 angka 40 udah disebutkan di situ. Bahkan saya masih punya itu naskah akademiknya. Ya, sudah punya naskah akademik. Tes ya. Masih nyimpan naskah akademik dari RUU tersebut ya. Jadi disebutkan bahwa lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perpajakan. Ya, itu tadi di sini ya di apa RUU KUP. 28 Juli 2006 begitu cepat ya ada pergantian menteri, kemudian menteri yang baru ya istilahnya apa menarik atau mengabaikan RUU KUP tersebut, dibentuk tim reformasi perpajakan. Ini ada keputusannya gitu ya. Terus kemudian di 2020 Undang-Undang Ciptaker disahkan, Mei 2021 pemerintah mengajukan RUU KUP yang baru yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang HPP. Oke. Nah, sebelumnya jadi beliefnya adalah barangkali ya beliefnya oleh pemerintah saat itu adalah nggak perlu badan, benahin aja tuh IT-nya sehingga kemudian di 2018 ya itu dibentuk Pesiap ya, dan janjinya sayangnya saya nggak screenshot di sini ya, bahkan DDTC juga menyebut Pak ya gitu itu harusnya 2023 yang lalu gitu, apa Juni kalau nggak salah itu ya, harusnya sudah benar-benar siap. Tapi apa yang terjadi sekarang sampai detik ini yang saya minta mungkin lebih dari lima tahun yang lalu saya bilang nggak usah susah-susah, tolong buat dong kami yang wajib pajak orang pribadi dari karya ada penghasilan pekerjaan employment income, bikin SPT tuh gampang deh gitu. Tinggal klik aja semua bukti potong kami tuh ada. Sehingga kami nggak harus nyari-nyari ya bukti potongnya mana gitu. Sekarang bagaimana kita mau comply gitu kalau tadi ya semua data itu tadi tidak tersedia gitu. Itu yang jadi satu masalah. Dan sampai detik ini saya tuh berharap sesungguhnya betul-betul saya berharap ya, dan saya supaya saya bisa cerita kepada mahasiswa kepada yang lain, sekarang benar-benar loh udah keren banget nih kita tuh. Tapi ternyata pengisian SPT yang 2024 ini untuk yang tentu saja kan tahun pajaknya kan 2023 berarti ya, yang baru disampaikan 2024. Itu ternyata hanya ada satu bukti potong. Yang lain-lain tuh nggak ada. Saya bilang, oh, sedih sekali ya gitu. Oke, kalau gitu kita mencoba uh, next slide ya. Kita coba deh kontemplasi gitu. Apakah betul bahwa setiap masalah itu ya, bahwa administrasi perpajak itu cukup dibenahi hanya dengan IT? Atau karena kita tidak setia dengan konstitusi? Akhirnya apa yang terjadi? Sekali lagi, kita tidak setia dengan konstitusi. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita nggak setia dengan konstitusi, kenapa kita tidak mengikuti konstitusi. Ya, sekarang lihat sampai detik ini Indonesia itu paling tradisional, paling tradisional. Ini bukan kata saya, coba lihat referensinya
Nanti bisa dilihat ada yang dari OECD, ada dari IMF. Indonesia itu dari semua kewenangan itu no 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 semua. Bayangkan, ya. Darahnya negara, tadi Bu Ina sampai lupa tuh, yang ngomong saya Bu Ina. Pajak itu bukan urat nadi, tapi darahnya negara. Satu hal yang penting yang menjadi penentu ketahanan negara, penentu mati dan hidupnya negara, tetapi tidak pernah dianggap penting. Ya, lihat apa yang terjadi. Menurut kita kan harus data driven ya, harus evidence based gitu. Lihat ya, itu tadi juga disebutkan. Ini kebetulan mungkin datanya sama-sama dari OECD dan juga dari ini ya, ini sama gitu. Oke, next slide ya. Oke, karena kami dari administrasi ya, tentu mahasiswa di sini juga sudah banyak belajar tentang bagaimana mengevaluasi kebijakan. Yang tidak kita bisa lihat dari dua teori, apakah pakai Van Horn Van Meter atau pakai Edward III ya. Kalau mau meneliti mengevaluasi apa sih akar masalahnya gitu ya. Coba lihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi ya kinerja. Kalau kita lihat di situ ya ada tentang struktur birokrasi. Ya, teorinya 23. Kalau dari sisi teori tadi Van Horn Van Meter itu ada karakteristik ya agen yang mengimplementasikannya di situ. Ya, ini teori yang seperti itu. Kenapa kita tidak jujur memetakan satu persatu dengan tadi melihat juga bagaimana ternyata DJP itu atau otoritas perpajakan di Indonesia, bukan hanya DJP aja ya, tapi ada DJBC itu tadi ya punya otoritas yang eh, tidak ada otoritas kalau berdasarkan tadi ya data tersebut. Jadi bagaimana mungkin bisa otonom kalau tidak punya otonomi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari perspektif misalkan tadi teorinya Edward III ya, yang namanya konteks tadi bureaucratic structure, di situ ada konteks fragmentasi atau subvariable fragmentasi, di situ ada bicara mengenai akses terhadap resource gitu dan kualitas serta kuantitas serta kualitas. Next slide. Oke. Saya coba menjelaskan dari perspektif berpikir sistem, ya. Sistem thinking itu yang dilihat bukan hanya simptomnya. Simptomnya tadi apa? Simptomnya tadi Pak Amin sudah menyampaikan. Oh, ada kasus ini. Tax ratio rendah. Ada kasus ini, ada kasus ini. Tetapi yang harus kita cari adalah akar masalahnya apa. Dan itu bisa dilihat. Ya, mulai diturunkan kita lihat dari patternnya seperti apa. Patternnya dulu sebelum pesiap ya, ada pintar nggak jalan, pesiap, korteks. Korteks terus terang sampai detik ini saya belum bisa lihat bentuknya seperti apa. Dan itu sudah dari 2018, artinya sudah lebih dari 5 tahun dan dana yang digelontorkan itu sangat besar. Seingat saya sekitar 3 triliunan ya, seperti itu. Ya. Nah, struktur sistemnya apa? Seperti tadi, ketika ada penolakan ada resistensi terhadap otonomi dari otoritas perpajakan, ya. Dengan kata lain, apakah memang lembaga perpajakan itu sengaja dibuat tidak otonom, gitu ya? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, inilah hasilnya, ya. Kita bahkan kalau lihat tax ratio ini sedih juga ya, gitu. Kemarin malah kami melalui World Bank itu belajar istilahnya sharing dengan justru Kamboja yang sharing kepada kami. Wah, karena tax ratio dia lebih tinggi dari kita. Ya, itu bikin kaget gitu ya, seperti itu ya. Nah, di balik itu apa sih tadi? Ada mental model. Ya, di mental model itu ada personal view, belief, feeling, motivation. Nah, tentu harus dipertanyakan kenapa resisten? Kenapa resisten dengan DJP yang lebih otonom? Next slide.
Ya. Nah, akhirnya gini, kita menghadapi vocal word. Ada begitu banyak uncertainty, complexity, ambiguity. Ya, ini nggak bisa dihindari. Apakah sekarang dengan kelembagaan yang ada, atau kita mau katakanlah ada pihak-pihak yang otonomi sehingga sebetulnya enggak sejalan dengan presiden terpilih, dan saya yakin semua tiga waktu ya, tiga paslon itu semua berpendapat ini perlu BPN itu. Nah, ketika resisten itu gitu, pertanyaannya adalah apakah memang agile? Apakah memang sudah agile, sudah membuat lembaga DJP, DJBC itu sudah cukup adaptif? Wah, udah 5 menit lagi. Oke, nah silakan merefleksikan diri, jangan-jangan ada learning disability ya di situ. Ingat, kita sudah nyaman, jangan-jangan yang menolak itu sebetulnya adalah yang ingin status quo, yang sudah nyaman dengan berbagai macam, barangkali ya, saya tidak tahu apakah mungkin ada banyak nyaman dalam arti tadi ada benefit banyak yang dia dapatkan sehingga tadi tidak mampu dan tidak mau berubah gitu. Dan tadi akhirnya selalu menganggap tadi I am my position. Jadi nggak mau melihat bahwa mungkin Allah. Ya, jadi tidak mau melihat bahwa ini loh dunia tuh sudah berubah dan sudah saatnya tadi kelembagaan berubah. Lanjut cepat aja. Boleh saya dikasih waktu 5 menit lagi deh. Next slide. Nah, ini saya bilang, setiakah kita dengan undang-undang dasar kita? Apakah betul kita ini adalah orang yang patuh kepada konstitusi? Kalau dulu digabungkan ya DJP itu dengan Kementerian Keuangan fine karena memang dulu hanya ada pasal 23 itu naskah aslinya. Tapi begitu di tahun 2001 di sini ada ahli tata negara. Nanti saya juga ingin pada penguatan dari boleh Pak Uceng manggilnya ya, Mas Uceng ya. Itu tadi begitu ada perubahan di November 2001 itu clear dipisahkan ya 23 pasal 23 dengan 23A. 23 itu jelas pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan ini artinya apa? Ini menjadi urusan tersendiri, urusan khusus. Menjadi satu hal yang penting. Maka seharusnya dia tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Ya, dan bayangkan kasihan juga menteri begitu banyak yang diurusin. Kemarin kan waktu pas wawancara ada berapa katanya? 33 atau apa yang dikepalai atau diurusi oleh menteri. Kan apa namanya? Kasihan juga menteri. Ada masalah di bea cukai, datang ke pelabuhan sampai naik-naik truk. Saya sih nggak mau menteri saya dibegitukan gitu kan. Pak harus dia kan harus pikir visioner ngurusin makro, ngurusin bangsa ini masa terus kemudian harus naik-naik truk. Kasihan sekali gitu. Ya, nggak tega saya. Lanjut. Nah, jadi sebetulnya Badan Penerimaan Negara ini adalah amanah konstitusi. Nih, Pak Uceng nanti bisa ini ya Pak Uceng ya, ininya apa? Nah, kita berdiskusikan gitu. Ya, bagaimana tadi ya bahwa presiden itu dibantu menteri negara, kalau setiap menteri membidangi urusan tertentu. Nah, urusan tertentu apa tadi? Yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, 23A itu kan tersendiri ngaturnya pajak itu. Tidak digabungkan dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, maka next slide di ini lagi. Nah, inilah yang sebetulnya ini sebenarnya Prof Edi ya, saya meminjam slide-nya Prof Edi gitu kan, yang ini ini diskusi bahwa nanti itu ke depan yang tim Dewan Pakar ini kan apa namanya usulkan itu bahwa BPN itu di antara dua ini. Jadi dia karena gini, kenapa tadi dua? Ingat pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa, berarti dia ada kewenangan atau aspek administrasinya, tapi juga di situ ada dia sebagai ini tadi ya penegakan hukum, eksekutorial seperti itu. Nah,
ini yang menjadi, jadi BPN ini juga menjadi alat negara. Nah, posisinya nanti dia di tengah-tengah ini dengan tadi langsung kepada presiden. Nah, itu yang ini mengikuti konstitusi. Lanjut. Nah, ini yang menjadi kemudian tujuan formasi institusi BPN ini ya. Nah, tadi kalau misalnya tadi mengurangi korupsi atau menghilangkan korupsi dengan leadership yang tadi kalau ditunjuk leadership yang memang baik gitu, apalagi ini kan bukan kemudian jadi lembaganya, tapi disiapkan juga nanti big datanya dan sebagainya gitu. Justru nanti yang namanya pelayanan perpajakan itu akan cepat, murah gitu ya. Dan tadi pasti ya. Dan banyak sistem-sistem yang sebenarnya bisa dipangkas karena satu data, contoh impor. Impor itu dipakai baik itu untuk Direktorat Jenderal Pajak tapi juga untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu ya. Jadi di situ justru malah nanti ya akan memberikan kepastian baik untuk membayar pajak tapi juga buat negara. Jangan sampai negara itu dirugikan dengan adanya transaksi yang TBTS. Bayangin, refund, ternyata itu bukan haknya untuk merefund. Nah, ini yang diinikan. Dan mungkin nanti juga ke depannya akan tadi pilih nanti itu kan banyak dan itu butuh dana yang menjadi satu kunci ya untuk apa membuat kemandirian fiskal. Jadi jangan sampai kemudian akhirnya ya dengan begitu banyak program sementara ya resource-nya tidak cukup, akhirnya tadi ya ada defisit dan sebagainya gitu ya, akhirnya tadi harus berhutang lagi seperti ini. Nah, ini sebetulnya nanti beberapa tujuan dari transformasi, bahkan ke depan itu ada ya integrasi dari peraturan perpajakan ya, termasuk juga pungutan negara sehingga jelas ya, jangan sampai seperti efek balon, satu di sini diturunkan gitu ya, diberikan insentif atau apalah diturunkan, tapi di sisi lain ada pungutan-pungutan lain yang sehingga secara agregat sebetulnya akhirnya tidak memberikan dorongan terhadap daya saing nasional. Kenapa? Karena tetap ada biaya ekonomi yang tinggi. Tapi yang jauh lebih penting dan ini menjadi ending dari tujuan BPN ini adalah bagaimana memperbaiki relasi perpajakan antara negara dengan rakyat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Nanti ini tolong di next slide. Ya, ini saya inikan aja. Nanti di situ ada big data. Nah, jadi ini slide berikutnya dulu sebelum ke sini. Slide berikutnya. Berikutnya, Mas. Nah, ini Pamin cita-citanya. Endingnya adalah kesejahteraan rakyat. Fondasinya apa? Konstitusi. Fondasinya konstitusi. Ini yang yang seharusnya nanti ya hopefully ini nanti didukung. Ini yang akan yang menurut kami kalau kami bisa urun saran adalah tadi ya dasarnya konstitusi negara. Kemudian di atasnya peraturan, kebijakan dan dukungan politik ya. Kemudian ada transformasi kelembagaan ya. Terus kemudian sorry itu ada sedikit salah tulis ya, ada big data dan seterusnya, dan endingnya adalah tadi kesejahteraan rakyat. Bahwa penerimaan negara optimal paling tidak di 2029 itu 23%, itu adalah bukan sekedar mengejar angka, tapi yang paling penting adalah kesejahteraan rakyat. Nah, mungkin bisa berkaca, kebetulan waktu itu juga ada dari Filipina, ya dia menjelaskan reformasi perpajakan eranya Duterte. Dan Duterte mengatakan, dia mengatakan bahwa tadi bagaimana kebijakan, betul Pak Amin, memang bukan tugasnya BPN nanti untuk tadi spending ya. Nah, tetapi di bawah kepemimpinan Presiden waktu Duterte dipastikan bahwa penerimaan pajak itu kemudian disalurkan tadi untuk hal-hal yang strategis untuk mensejahterakan rakyat. Dan pada saat itu adalah cukup berhasil. Lanjut, jangan ke bawahnya ke yang tadi
Nah ini sebentar pentingnya ini tadi. Nah ini barangkali menegaskan kembali kenapa administrasi itu penting. Nah untuk meningkatkan kapasitas administrasi itu tadi harus punya power dan authority. Nah ada human resource ya. Nah, yang jadi masalah adalah betul saat ini sudah di SDM itu ya di sektor perpajakan sudah tadi right man on the right place ya. Nah ini yang tadi juga harus diperhatikan ya bahwa keberhasilan BPN itu nanti memang tergantung kepada leadershipnya yang harus bagus. Dia harus ya mungkin yang terakhir gitu bahwa khusus untuk perpajakan di bukunya manapun disebutkan ada spesifikasi ya itu Pak apa? Yang terakhir Mbak. Terus nah ini ya betul. Ini ya bahwa kalau untuk pajak gitu ya untuk perpajakan ini kan ada nih kunci keberhasilannya harus memang orang yang ahli. Dia bukan segera ahli kepemimpinan bukan, tapi dia juga harus punya kemampuan yang teknis yang baik di bidang perpajakan supaya dia tahu mengerti persoalannya. Jadi seperti misalkan TNI ya TNI itu kan satu TNI, tapi bukan berarti Angkatan Darat kemudian misalnya Jenderal Angkatan Darat itu suruh apa mengendalikan kapal selam, yang Angkatan Laut suruh menerbangkan Falcon Fighting misalkan seperti itu, nggak bisa. Ada ada keahliannya tersendiri. Nah sehingga tadi penempatan right man on the right place itu juga sangat penting. Nah terakhir lanjut karena udah 1 menit. Next slide terakhir. Yuk kita bantu pemerintah yang akan datang untuk melaksanakan konstitusi melalui pembentukan BPN ini supaya apa? Sekali lagi ini bukan maunya Pak Prabowo, bukan masalah maunya partai politik, bukan masalah maunya siapapun gitu. Tapi kita taat dengan konstitusi, kita coba sekali lagi jangan takut dengan perubahan. Dengan setiap pada konstitusi, apalagi tadi jika ini memang dilaksanakan dengan baik dan benar, tidak salah tadi memilih pemimpinnya yang untuk memimpin BPN itu tadi, saya yakin bahwa kesejahteraan itu akan kita dapatkan dan Indonesia akan menjadi lebih baik dengan adanya Badan Penerimaan Negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Haula Rusdiana atas paparannya. Kalau boleh saya sampaikan beberapa ringkasan tadi.